Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya menceritakan hal yang mengejutkan. Bagaimana tidak, ternyata selama ini tujuan dari Big Mom adalah membunuh semua keluarga Germa, bertujuan untuk mendapatkan pasukan cloning. Fakta tersebut juga membuat Sanji kebingungan. Tetapi setelah bertemu dengan Luffy, akhirnya masalah serius tersebut bisa teratasi. Walau seperti yang terlihat, masalah itu belum sepenuhnya terselesaikan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Whole Cake Island Part 4 versi Efek Anime. Lanjut dari Sanji dan Luffy yang menyudahi pertengkaran mereka, mengingat persoalan tersebut telah usai. Dengan begitu, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan agar Sanji bisa sepenuhnya kembali, yaitu dengan menyelamatkan keluarganya. Pada sudut di dunia cermin, Chopper mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan Luffy dengan pecahan cermin yang ada di sana. Luffy yang mendengar suara tersebut sangat senang, lantaran teman-temannya telah selamat. Kabar bahagianya lagi, sekarang Sanji sudah berada di pihaknya lagi beserta memiliki Poneglyph. Kemudian Luffy menjelaskan kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan lagi, yakni mengacau acara teh dari Big Mom. Mendengar hal itu semuanya merasa senang, dengan demikian Sanji akan sepenuhnya kembali. Walau sepertinya Nami masih tidak bisa memaafkan Sanji atas perbuatan sebelumnya. Di tengah perbincangan tersebut, Jinbei menyela tentang rencana ceroboh mereka, mengingat bajak laut Big Mom tidaklah selemah yang dikira. Selain itu, jumlah untuk memberontak pada acara itu sangat sedikit. Artinya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa lari dari tempat itu dengan mudah. Akan tetapi ada satu harapan lagi, yaitu beraliansi dengan satu orang dari generasi terburuk yaitu BG. Alasannya BG juga berencana untuk membunuh Big Mom dalam acara itu. Masalahnya kali ini BG adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dikatakan kalau dia adalah salah satu dari 5 mafia terkenal di dunia. Yang membuat BG ditakuti adalah sangat kejam dan licik. Itu terbukti darinya yang selalu membuat kerusuhan dari pihak musuh atau sekutu sekalipun. Oleh karena hal itu dia diincar banyak mafia dan bajak laut. Hingga akhirnya dia bergabung dengan Big Mom agar bisa berlindung di bawah lindungan Yonko secara langsung. Dengan begitu maka para musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada anggota Big Mom sendiri, BG juga dikatakan masih baru. Namun dengan kekuatan besar yang dimilikinya, dirinya pun bisa dijadikan ketua keamanan di acara nanti. Di sini pula bukti BG seseorang yang kejam adalah pada saat mau membunuh Pekom. Beralasan Pekom telah mengetahui rencananya. Beruntungnya dalam kesempatan itu pasukan bajak laut Jinbei berhasil mengamankannya, bertujuan agar Pekom tidak melaporkannya kepada Big Mom tentang masalah besar ini. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan tersebut, mau tidak mau Luffy harus beraliansi dengan bajak laut Fire Tank, mengingat hanya cara itu saja agar Sanji bisa kembali lagi. Suatu tempat yang lain, para petinggi dari Big Mom mulai berdatangan, seperti para menteri dan komandan manis. Dari pihak catering juga sudah bersiap-siap mempersiapkan makanan dan kue untuk acara nanti. Terlebihnya lagi, Big Mom sudah memesan kue paling enak yang belum dia rasakan. Berlanjut dari Luffy dan Sanji yang sudah sampai di markas dari Fire Tank. Ternyatanya mereka tidak seburuk dari yang dipikirkan. Karena Chopper dan lainnya sepertinya sedang menikmati istirahat di tempat ini. Hal ini dikarenakan BG adalah orang yang tidak suka kotor. Jadinya Luffy harus berpenampilan menarik untuk bertemu dengannya. Nah, mengejutkannya di sini, istri dari BG adalah kembaran dari Lola yang bernama Chiffon. Yang berarti kan kalau anak dari Pon adalah Lola, Chiffon dan Puding. Awal pertemuannya dengan Nami, Chiffon merasa senang, lantaran kelompok dari topi jerami sudah menyelamatkan kembarannya. Pada pembicaraan itu juga terungkap kalau Big Mom tidak senang dengan Chiffon, beralasan kalau muka mereka sama, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah semuanya sudah selesai, pertemuan penting pun dimulai. Pertemuan itu dihadiri oleh bajak laut Fire Tank dan satu orang yang tak asing yaitu Caesar.
Caesar mau membantunya karena cara satu-satunya adalah membuat aliansi yang besar. Mengingat jika terus di sini maka dirinya akan mati. Lanjut dari pembicaraan pada aliansi ini, yang mana BG telah mempunyai rencana yang sangat matang. Nantinya akan dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama adalah pengacau. Tim kedua adalah eksekusi dan tugas dari Caesar adalah untuk melarikan diri. Maksudnya Caesar akan menggunakan Broly agar bisa melarikan diri melawan dunia cermin. Jadi nantinya hal yang paling penting di sini adalah bisa membuat Big Mom tidak sadar dalam sekian detik. Caranya adalah memecahkan foto Mother Caramel yang sangat dikagumi oleh Big Mom. BG memperoleh informasi itu setelah beberapa kali melihat secara langsung kelemahan dari Big Mom. Nah, jika foto Madame Caramel dipecahkan, maka Big Mom akan berteriak kencang disertai dengan Hoshoku Haki. Dalam teriakan tersebut, BG akan memberikan penutup kuping agar tidak pingsan saat itu. Lalu rencana terakhir, yaitu BG dan 2 bawahannya akan mengeksekusi Big Mom dengan roket launcher berisi racun yang mematikan buatan Caesar. Tentunya untuk melakukan sesuatu seperti itu tidaklah mudah, dikarenakan dalam acara itu dihadiri oleh anak-anak dari Big Mom dan jajaran petinggi dari dunia gelap. Artinya persentase keberhasilan dari rencana ini hanya 10-20% saja. Mengetahui hal itu membuat semuanya cukup ketakutan, dikarenakan keberhasilan dalam rencana ini hanya sedikit. Tetapi jika tidak melakukannya maka tidak akan ada perubahan. Dengan semua penjelasan tersebut akhirnya terbentuk aliansi pembunuhan Big Mom. Sebelum rencana dimulai, mereka semua kembali ke tempat. Seperti Sanji yang harus berada di kamarnya dengan waktu yang tepat. Jika tidak maka rencana darinya akan diketahui. Di sisi lainnya Germa yang semalaman berpesta mempersiapkan dirinya untuk menepati acara itu. Sedangkan dalam sudut Big Mom cukup marah atas hilangnya Soul King dari tempatnya. Tetapi pikiran itu terhenti atas kesenangan di hari ini. Bersingkat dari acara pernikahan yang telah dimulai, diperlihatkan para petinggi dunia bawah mulai berdatangan. Menariknya di sini Morgan sang pengolah berita juga datang dalam acara besar ini. Dalam pesta pernikahan ini sangat besar dan mewah. Yang menakjubkannya di sini adalah diadakan di atas dari istana dari Big Mom. Di kala kesenangan itu ada salah satu dari orang pasar gelap mengamuk karena tidak diundang. Jadinya sebagai ketua keamanan BG diharuskan untuk mengurusnya. Sebelum sempat mengurusnya, tiba-tiba orang tersebut telah dibunuh oleh komandan manis terkuat yaitu Katakuri. Katakuri berkata, jika tidak membunuh orang itu dalam sekian detik maka orang tersebut sudah membunuh orang. Berarti kan kalau dia bisa melihat masa depan dari sekian detik. Lagi-lagi dia bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang terjadi. Terbukti kalau kemampuan dari Ken Bunshoku Hakinya memanglah sangat tinggi. Sebab itu bisa sampai melihat sekian detik ke depan. Melihat hal itu BG cukup ketar-ketir. Lantaran kabar yang beredar kalau Katakuri memang sekuat itu tanpa buah iblisnya. Yang mengejutkannya di sini adalah buah iblis dari Katakuri sama seperti Luffy. Bedanya kekuatan itu berasal dari mochi. Atau bisa dikatakan dengan manusia mochi. Artinya nantinya Luffy akan menghadapi lawan yang sangat tangguh beserta haki yang tinggi. Lanjut dari Big Mom yang sudah bersama dengan Germa di salah satu tempat dan berbincang-bincang. Tentunya saat itu dirinya sudah menyiapkan rencana untuk membantai Germa secara bersamaan dengan kaliber 36 nanometer. Untuk membuat pernikahan ini menjadi meriah, Big Mom juga berniat untuk membuka harta Tamate Bako dari Neptune. Lantaran hingga saat ini belum diketahui apa di dalam kotak tersebut. Di sela-sela itu BG meminta bawahannya untuk mempersiapkan kue penting yang akan digunakan dalam acara itu. Yang tak lain, Luffy dan lainnya akan keluar dari situ. Beberapa saat sebelum itu, Luffy sudah mempunyai ide bagus untuk mengacau acara itu. Yakni dia meminta Broly untuk menggandakan dirinya menjadi banyak. Setelah semua persiapan dari pihak Luffy selesai, sekarang tinggal giliran dari Sanji yang harus berpura-pura menjadi pengantin. Benar saja, meski tidak berpura-pura, tapi wajahnya seakan menunjukkan kalau dia memang seperti ingin menikahinya. Dengan begitu membuat Big Mom dan bawahannya menjadi lengah. Tanpa sadar juga Germa juga menikmati acara itu tanpa tahu kalau mereka akan dibunuh.
Dalam sudut itu Reiju merasa kebingungan tentang Sanji yang berada di sini. Yang pasti Sanji dan lainnya memiliki rencana sendiri. Selanjutnya dari sini akan ada berbagai adegan yang sangat menegangkan. Pertama dimulai dari Sanji yang akan mencium puding. Yang saat itu pula puding sudah terlihat siap untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu Sanji tak terkejut. Malah dia mengatakan kalau mata di dahinya sangat indah. Seketika mendengar hal itu membuat puding terdiam tak berkata-kata. Mengingat dari lahir dengan mata seperti ini dia dijuluki oleh monster. Tak hanya itu, Big Mom juga hanya tertarik dengan kemampuan mata ini yang dikatakan bisa membaca poneglyph. Katakuri yang melihat penglihatan tersebut langsung mengeksekusi Sanji dengan menembaknya. Beruntungnya Sanji bisa menghindarinya dengan cepat. Atas kepanikan tersebut, sekarang giliran dari Luffy dan kloninya yang akan membuat kekacauan yang ada di sini. Melihat kaptennya yang seperti itu, semua kru topi jerami langsung keluar untuk mengambil posisi yang sudah ditentukan. Kekacauan tersebut membuat lainnya sangat terkejut kenapa bisa Mugiwara bisa ada di sini. Padahal sebelumnya dikabarkan kalau mereka semua telah mati. Dalam keadaan tersebut Luffy dengan bodohnya muncul di hadapan dari Big Mom. Tapi sayangnya sebelum Luffy menyerang foto Mother Caramel dia dihentikan oleh Katakuri. Luffy saat itu sangat terkejut karena kemampuan yang dimiliki sama dengannya. Beruntungnya Jinbei dengan cepat menghentikannya. Lantaran kelemahan dari Mochi adalah air. Dalam kesempatan itu pula Jinbei juga akan berniat untuk mengundurkan diri di hadapan Big Mom secara langsung. Mengingat dia adalah seseorang yang tidak suka menanggung malu. Lalu tanpa basa-basi Jinbei berkata kalau dirinya akan keluar dari sini dan menjadi anggota dari Luffy. Big Mom yang mendengar hal itu sangat marah. Tetapi juga tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jinbei harus mendapatkan hukuman dulu. Seperti yang dikira, Jinbei sudah siap kehilangan nyawanya. Tahu akan tekad tersebut, Big Mom pun tidak segan-segan mengambil nyawanya dengan Saul Pucus. Tak terduganya, tidak ada satupun jiwa yang keluar dari Jinbei. Ketika melihat itu semua sangat terkejut. Karena baru kali ini ada seseorang yang tidak takut sekali dengan Big Mom. Jinbei menjawab bahwa kelak dirinya akan menjadi seorang yang mendampingi Raja Bajak Laut selanjutnya. Artinya dia tidak akan bisa diintimidasi oleh seorang Yonko sekalipun. Dengan Big Mom yang tidak mengambil jiwanya itu, Jinbei langsung mengembalikan cawan kekeluargaan kepadanya sebagai isyarat kalau ia telah keluar. Mendengar hal itu Big Mom sangat senang lantaran Jinbei adalah seseorang yang tak kenal takut seperti itu. Artinya sekarang Jinbei adalah musuhnya. Di sela-sela kepanikan tersebut ada seseorang yang berhasil menghancurkan foto Mother Caramel. Tak lain dan tak bukan adalah Brook seorang. Atas pecahnya foto tersebut emosi dari Big Mom langsung tak terkendali. Seperti yang dikatakan oleh BG. Sedangkan dalam sisi Sanji entah mengapa juga menyelamatkan Puding. Puding yang dibegitukan merasa marah, namun juga cukup senang. Mengingat tidak ada seorang pun yang memujinya seperti itu. Atas hal itu ia menjadi kebingungan tentang apa yang akan dilakukan. Di tengah pembicaraan tersebut datanglah seorang menteri yang mencoba membunuh Sanji. Dia bernama Charlotte Deifuku. Untuk kekuatannya sangatlah menarik, lantaran bisa mengeluarkan jin yang super kuat. Bahkan Sanji kesulitan melawannya dan harus bertahan. Pada pertarungan lainnya, Pedro mendapatkan musuh yang sangat kuat bernama Oven. Diketahui dia juga salah satu menteri di sini yang berartikan sama kuat seperti Daifuku. Kekuatannya itu sama seperti namanya, yaitu tubuhnya bisa memanas. Sementara dalam sisi Germa sudah tidak bisa dibuat bergerak atas kekangan dari Prospero, yang dikatakan kalau kekuatan permennya sangat kuat sekali. Dengan kekangan tersebut juga, maka rencana akan tetap tercapai. Meski dengan kondisi yang demikian, Ichiji, Niji, dan Yonji tetap tenang menghadapi situasi ini, mengingat mereka tidak memiliki perasaan. Melihat anaknya yang seperti itu, Judge sangat marah. Tetapi menyedihkannya lagi ketika dirinya sudah dibuat tidak berdaya seperti ini. Jadinya yang sebelumnya dia disebut Garuda yang gagah malah seperti dikasihani. Beralih pada Luffy dan BG yang kebingungan kenapa Big Mom belum berteriak. Mungkin hal itu belum terjadi karena pikirannya kacau akan hancurnya pernikahan ini.
Solusi yang tepat sekarang adalah membuat Big Mom menjadi kacau lagi, dengan cara memperlihatkan foto pecah sekali lagi. Luffy yang mendengar perintah itu langsung bergegas menuju ke arah dari Big Mom. Masalahnya kali ini Big Mom sudah dijaga oleh orang yang kuat. Beruntungnya, Brook dan lainnya bisa menghadangnya sampai Luffy bisa memperlihatkan foto tersebut. Ternyatanya rencana darinya berhasil dan Big Mom berteriak dengan sangat keras. Bedanya kali ini teriakannya tersebut sangatlah kencang hingga sampai membuat beberapa orang pingsan. Setelah rencana itu berhasil, sekarang adalah giliran dari BG untuk bergerak. Dimulai dari memberikan penutup kuping kepada semuanya termasuk keluarga Germa. Beruntungnya pula, dengan tendangan kuat dari Sanji bisa menghancurkan kekangan permen tersebut. Dengan begitu Germa juga bisa turut andil dalam pertempuran itu dengan kekuatan Red Suit-nya. Seperti yang diketahui, semua orang kuat dari Big Mom tidak berkutik dalam kondisi yang seperti itu. Lantaran teriakan tersebut memang sangat kuat hingga membuat telinga kesakitan. Dalam kepanikan besar tersebut, baru diungkapkanlah masa kecil dari Big Mom dan sepenting apa Mother Caramel baginya. Awal mula hal itu terjadi pada Big Mom atau nama aslinya yaitu Lin Lin dibuang ibunya ke pulau raksasa yang disebut sebagai Elbaf. Beralasan kalau Lin Lin dari kecil memiliki tubuh yang sangat besar. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Kekuatan dari Lin Lin sangat kuat ketika merasa kelaparan. Dikatakan pula, kalau di pulau ini ada seorang ibu suci yang bisa menjaganya. Sebab itu, ini adalah solusi yang tepat untuk meninggalkannya di tempat ini. Berbedanya di sini, Lin Lin memiliki sifat yang sangat baik. Bahkan saking baiknya dia rela ditinggalkan oleh orang tuanya yang bekerja. Padahal orang tuanya itu telah meninggalkannya. Hingga akhirnya setelah lama di situ makanannya telah habis. Dan yang membuatnya sedih adalah orang tuanya tidak kembali. Namun kesedihannya itu hilang ketika bertemu dengan penyelamatnya yaitu Mother Caramel. Cerita berhenti dari sini dahulu. Berikutnya akan semakin menarik lagi dengan terungkapnya masa lalu dari Big Mom dan orang terpenting baginya. Lalu apakah nantinya Luffy berhasil atau tidak? Simak keseruannya di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.